Hai. Assalamualaikum guys. Kali ini Tante Google akan bawain alur cerita film Avengers Endgame yang rilis tahun 2019 dan disutradarai oleh dua bersaudara, yaitu Anthony Russo dan Joe Russo. Avengers Endgame adalah film ke-22 dan merupakan sequel penutup dari rangkaian film superhero Marvel, dan bisa dibilang kelanjutan dari film Avengers Infinity War. Nggak pakai lama, yuk lanjut ke alur cerita filmnya. Setelah jentikan jari Thanos, separuh populasi dunia menghilang. Peristiwa tragis itu disebut dengan istilah The Decimation. Nah, di awal film tampak Clint Barton atau Hawkeye, yang secara tiba-tiba juga kehilangan keluarganya. Sementara itu, di dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang terkatung-katung, tampak Tony Stark atau Iron Man dan Nebula. Ketika di Titan dan pasca Decimation, memang tinggal mereka berdua yang tersisa tuh. Gentayangan di angkasa selama 22 hari membuat mereka kehabisan bahan bakar, makanan, dan oksigen. Saat sekarat, tiba-tiba ada cahaya, dan ternyata itu adalah Captain Marvel, yang kemudian membawa pesawat ruang angkasa tersebut ke bumi. Keesokan harinya setelah drama adu cincong, akhirnya para Avengers memutuskan untuk coba memperbaiki keadaan dan mengatur siasat untuk merebut Infinity Stone. Berbekal info lokasi dari Nebula, mereka pun pergi menemui Thanos yang tampaknya sedang menikmati masa pensiun. Tapi ternyata, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Thanos telah menghancurkan Infinity Stone. Mendengar hal itu, Thor jadi emosi dan membunuh Thanos. 5 tahun kemudian, mereka yang tersisa berusaha untuk move on dan melanjutkan hidup, walaupun rasa kehilangan dan trauma sulit untuk dilupakan. Dalam sebuah gedung di San Francisco, tampak Scott Lang atau Ant-Man muncul dari dunia kuantum. Di jalan, Ant-Man melihat sisa kehancuran dan batu peringatan besar, yang berisi nama-nama orang yang lenyap, termasuk namanya pun juga ada di batu tersebut. Dia pun bergegas ke rumahnya lalu pergi ke markas Avengers. Di markas Avengers hanya ada Natasha Romanoff atau Black Widow dan Steve Rogers atau Captain America, sedangkan sisa Avengers yang lainnya bertugas mengawasi tempat lainnya. Lalu Scott Lang menemui Natasha dan Rogers. Dia menjelaskan bahwa di dunia kuantum hanya 5 jam, sedangkan di bumi sudah 5 tahun. Beda waktu di alam kuantum bisa dijadikan mesin waktu. Dengan mesin itu mereka bisa kembali ke masa lalu dan mengumpulkan Infinity Stone dan mengembalikan semua yang telah lenyap. Namun masalahnya untuk membuat mesin tersebut, mereka butuh otak gede yang sangat cerdas. Mereka lalu menemui Tony Stark dan menceritakan hal tersebut. Mereka berdebat dan Tony Stark menolak bergabung, karena hidupnya sudah tenang bersama istri dan anak perempuannya. Malam harinya Tony teringat dengan Peter Parker atau Spider-Man. Ia lalu coba menyelesaikan model mesin yang bisa menjelajahi lorong kuantum. Dan betapa terkejutnya dia saat model itu ternyata bisa diselesaikan. Sementara itu, Captain America, Black Widow dan Ant-Man menemui Bruce Banner yang tampaknya sudah berdamai dengan Hulk. Bruce merasa kalau mesin waktu di luar kemampuannya, tapi dia tetap bersedia untuk mencobanya. Dalam percobaan tersebut mereka berhasil mengirim Ant-Man ke dunia kuantum. Namun sayangnya mereka kesulitan mengembalikan Ant-Man dalam bentuk normal. Lalu Tony Stark datang dan memberitahukan Captain America bahwa dia berhasil membuat model mesin waktu kuantum, dan meminta Captain America untuk mengumpulkan Avengers yang terpencar. Di markas Avengers tampak Nebula, Rocket Raccoon dan Rhodey atau War Machine, yang baru saja mendarat. Hulk dan Rocket pergi ke New Asgard untuk mengajak Thor bergabung dalam misi. Thor tampak gendut dan buncit, karena sehari-hari kerjanya hanya main game dan mabuk saja. Hahaha, baru kali ini lihat superhero yang gembul.
Black Widow ke Tokyo menjemput Hwakeye yang sedang berkelahi dengan gangster. Setelah pengujian mesin waktu kuantum berhasil, para Avengers kemudian menyusun rencana untuk mengambil Infinity Stone. Mereka akan menuju ke tempat dan waktu yang berbeda. Lalu mereka membagi jadi 3 tim. Karena hanya ada satu kesempatan, maka mereka harus berhasil. Tim pertama pergi ke New York di tahun 2012. Terdiri dari Hulk, Captain America, Ant-Man, dan Iron Man. Mereka kemudian berpencar. Hulk bertugas mengambil Time Stone yang ada pada Dr. Avengers. Namun karena terlalu cepat 5 tahun, jadi Time Stone masih ada pada The Ancient One, yaitu gurunya Dr. Stranger di masa depan. Tidak mudah meyakinkan wanita botak tersebut. Namun setelah Hulk berkata bahwa di masa depan Dr. Stranger menyerahkan Time Stone kepada Thanos, maka wanita itu langsung memberikan Time Stone kepada Hulk. Karena The Ancient One yakin bahwa Dr. Stranger punya alasan. Sedangkan Captain America bertugas mengambil Mind Stone. Steve Rogers menyamar sebagai Captain America masa itu, dan dengan mudah mengambil Mind Stone dari agen Hydra. Tapi apesnya, dia bertemu dengan Captain America jadul, dan adu jotos pun tak bisa dihindari. Untunglah Captain America masa depan berhasil mengalahkan Captain America jadul. Sebelum pergi dia malah sempat-sempatnya memuji bokong seksi Captain America yang merupakan bokongnya sendiri. Hahaha. Sedangkan Iron Man dan Ant-Man bertugas mengambil Space Stone dari Avengers masa itu. Namun sayangnya, saat Iron Man hampir berhasil mengambil Space Stone, koper berisi batu angkasa tersebut jatuh. Dan Loki mengambil Space Stone lalu kabur dengan berteleportasi. Iron Man, Ant-Man, dan Captain America bertemu. Mereka harus mencari cara untuk mendapatkan Space Stone. Mereka memutuskan agar Ant-Man kembali ke masa depan membawa Mind Stone. Sedangkan Iron Man dan Captain America pergi ke New Jersey tahun 1970. Di pangkalan Angkatan Darat Tony Stark bertemu ayahnya yaitu Howard Stark, dan Captain America melihat cintanya yaitu Peggy Carter. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan Space Stone. Tim kedua yaitu Thor dan Rocket pergi ke Asgard di tahun 2013. Mereka bertugas mengambil Reality Stone. Thor sangat senang bertemu ibunya. Rocket berhasil mendapatkan Reality Stone. Dan sebelum kembali ke masa depan Thor mengambil palu sakti lamanya. Tim ketiga pergi ke planet Morak tahun 2014. Mereka adalah Black Widow, Hwakeye, War Machine, dan Nebula. Setelah menurunkan War Machine dan Nebula, maka Black Widow dan Hwakeye melanjutkan perjalanan ke Vormir. War Machine dan Nebula bertugas mengambil Power Stone. Dan dengan mudahnya mereka berhasil mendapatkan batu tersebut. Mereka pun kembali ke masa depan. Tapi Nebula tertinggal dan pingsan. Ketika siuman Nebula menyadari bahwa memorinya telah disadap, Nebula memperingatkan The Avengers. Namun terlambat. Lalu Thanos mengirim Nebula jadul ke masa depan untuk jadi mata-mata. Sementara itu Black Widow dan Hwakeye telah tiba di Vormir. Mereka bertemu dengan makhluk terkutuk penjaga Soul Stone. Batu jiwa hanya bisa didapatkan dengan mengorbankan orang yang disayangi. Karena saling menyayangi, mereka saling berebut untuk jadi yang dikorbankan. Dan akhirnya Black Widow yang berkorban. Hwakeye berhasil mendapatkan Soul Stone dan kembali ke masa depan. The Avengers telah kembali ke masa depan. Dan sangat bersedih begitu mengetahui Black Widow tewas. Setelah masa berkabung, Infinity Stone berhasil dipasang pada sebuah sarung tangan yang terbuat dari teknologi nano, yang berbahan sama dengan kostum Iron Man. Masalah baru muncul. Siapa yang sanggup menggunakan sarung tangan tersebut dan menjentikkan jarinya? Thor ingin mencobanya namun ditahan oleh yang lain.
karena manusia tidak akan sanggup menahan kekuatan Infinity Stone. Hulk lalu menggunakan sarung tangan tersebut. Hulk sangat kesakitan dan pingsan setelah menjentikkan jarinya. Tangannya sampai terbakar, terkena radiasi Infinity Stone. Sementara itu Nebula Jadul menyabotase mesin waktu, dan mendatangkan Thanos dari masa lalu ke masa depan. Pesawat Thanos langsung menyerang markas Avengers. Markas Avengers dibombardir hingga rata dengan tanah. Thanos menyuruh Nebula Jadul untuk mengambil sarung tangan, sedangkan Thanos sendiri duduk menunggu The Avengers. Di reruntuhan Hawkeye menemukan sarung tangan Infinity Stone dan membawanya kabur dari incaran pasukan Thanos. Dia lalu memberikan sarung tangan tersebut kepada Nebula, tanpa sadar bahwa itu adalah Nebula Jadul. Lalu Nebula masa kini dan Gamora Jadul datang. Kemudian Nebula Zaman Now menembak Nebula Jadul. Terjadi pertarungan sengit antara Thanos dan 3 jagoan bumi yaitu Thor, Captain America dan Iron Man. Namun kekuatan Thanos bukan kaleng-kaleng. Thanos adalah Titan terkuat, penjahat nomor wahid di semesta, dan pemusnah dunia yang ditakuti di seluruh jagat raya. Jadi wajar kalau sulit dikalahkan. Bahkan kemampuan 3 jagoan bumi pun tidak sebanding dengan kekuatan Thanos. Ketiga jagoan sampai babak belur. Bahkan tameng Captain America sampai compang-camping. Pasukan besar Thanos tiba di bumi. Sangat banyak dan bikin bergidik ngeri. Sedangkan jagoan bumi hanya bertiga. Mereka hanya bisa pasrah dan menguatkan hati. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali lingkaran sihir teleportasi. Dan seluruh superhero yang dulu lenyap kini telah kembali. Begitu juga dengan pasukan bumi dan para Avengers. Tampaknya jentikan jari Hulk berhasil mengembalikan mereka. Mereka semua hadir untuk bersatu menghadapi pasukan Thanos. Jujur, di bagian ini saya merinding dan terharu. Padahal cuma film loh, hahaha. Perang besar nan dahsyat pun terjadi. Lagi-lagi saya cuma bisa bilang, geger gede guys. Sudahlah. Bingung mau tulis keseruan perangnya bagaimana. Karena takut jika mengurangi kemegahan perangnya. Benar-benar film kolosal yang sangat memanjakan mata. Intinya para superhero dan pasukan bumi saling bahu-membahu untuk menghadapi kekejaman Thanos dan pasukannya. Sembari berperang para superhero juga berusaha sekuat tenaga, agar sarung tangan Infinity Stone tidak jatuh ke tangan Thanos. Di tengah hiruk-pikuknya perang, terjadi duel antara Wanda Maximoff yang penuh dendam kesumat kepada Thanos. Di saat Wanda hampir mengalahkan Thanos, dengan kejamnya Thanos memerintahkan pesawatnya untuk membombardir arena perang, meskipun dia tahu jika anteknya akan ikut terkena imbasnya. Tapi Thanos tidak peduli. Demi ambisinya apapun akan dikorbankan. Untunglah di saat genting Captain Marvel datang, dan langsung meledakkan pesawat besar itu. Para superhero berencana untuk mengembalikan Infinity Stone ke masa lalu menggunakan mesin waktu yang ada di mobil van-nya Ant-Man. Namun itu bukan perkara mudah. Thanos dan pasukannya juga ingin merebut Infinity Stone tersebut. Hingga akhirnya van tersebut diledakkan oleh Thanos. Rebutan sarung tangan Infinity Stone pun terjadi. Dengan susah payah The Avengers menghalangi Thanos. Namun si ambisius Thanos tetap berhasil mengambil sarung tangan tersebut. Tak berputus asa Captain Marvel terus berusaha merebutnya. Walau akhirnya dia terlempar oleh kekuatan Infinity Stone. Iron Man pun berusaha merebutnya. Tapi dengan mudah ditepis oleh Thanos. Akhirnya, sambil tersenyum Thanos kembali menjentikkan jarinya. Tapi tidak terjadi apa-apa loh guys. Ternyata Infinity Stone-nya dicolong oleh Iron Man. Dan dengan gagahnya Iron Man pun menjentikkan jarinya. Lalu pasukan Thanos lenyap satu persatu. Kemudian disusul oleh Thanos. Sementara itu Iron Man sekarat terkena radiasi Infinity Stone.
dan menghembuskan napas terakhirnya. Setelah istrinya Pepper Potts mengatakan, "Tony, kami baik-baik saja. Istirahatlah." Bumi sudah dipulihkan dan berjalan normal. Semua yang lenyap telah kembali dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Proses pemulihan yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Pemakaman Tony Stark berjalan syahdu. Kerabat dan teman hadir, mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Di Asgard, Thor menyerahkan tahtanya kepada Valkyrie. Lalu pria gembul tersebut ikut berpetualang dengan kelompok The Guardians of Galaxy. Di tempat lain, Captain America pergi mengembalikan Infinity Stone ke asalnya. Saat Captain America kembali dalam keadaan tua, tampaknya dia lelah jadi superhero guys, sehingga ingin merasakan jadi manusia biasa yang bisa menua. Dan di jarinya terselip cincin kawin yang bikin kepo. Hahaha. Dasar emak-emak. Ternyata ketika kembali ke masa lalu Steve Rogers menikah dengan cintanya Peggy Carter. Dan film pun selesai dengan ending yang memuaskan. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga kelarin alur cerita film. Yang film aslinya tuh berdurasi 3 jam. Panjang banget kan? Terima kasih ya udah mau nyimak. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Assalamualaikum.